Windowsnya untuk apa saja? Masih ingat common window untuk apa, workspace untuk apa, program folder untuk apa, editor untuk apa? Tahu? Hah? Sudah bikin laporannya belum? Yakin? Sudah selesai? Kumpulkan pada nama coba. Ini hari apa? Kenapa belum? Karena datanya hari Jumat ya. Karena datanya hari Rabu malam 23.9. Sekarang berarti dia udah selesai atau belum? Belum juga ya. Biasanya mepet-mepet kan? Pasti kayak gitu? Oke, berarti lain kali Selasa ya? Oke, Oke, perhatikan semua. Di common window saya ada tulisannya tuh. Saya nggak mau ada penulis license karena ini license. Berarti kalau saya mau bersihkan pakai apa? CLC. Oke, kalian juga? Dan ini bisa diatur-atur kan ya? Ini lebarnya nih, oke. Ini biar kelihatan bacanya. Tapi karena saya butuh common window dan mungkin saya nggak banyak butuh kernel folder, saya mau perhatikan ke sini. Ini fontnya saya perbesar supaya bisa terbaca ya, bukan yang default. Oke, spesial mungkin sekitar ini karena kita butuh juga workspace. Oke, tadi kan kita punya vektor Z itu vektor atau bukan yang di papan tulis? Vektor. Oke, bagaimana cara menuliskan di MATLAB? Gimana? Z-nya sebesar atau sekecil yang ada di papan saya? Kecil. Oke, kecil katakan. Berarti caranya gimana? Z sama dengan buka kurung siku. Kurung siku, elemennya berapa? 2. Terus dipisahkan dengan apa? Koma. Oke, kalau saya pakai spasi bisa nggak ya? Kita lihat nanti. Berapa setelah itu elemennya? 0. Spasi 0. Spasi min 1. 9. Terus Kurung siku. kurung tutup. Oke. Kita dapatkan vektor. Ya. Oke. Kalau dituliskan saya itu nggak ada tanda sikunya, tetapi kita tahu bahwa itu adalah vektor. Kalian sudah coba? Oh, jangan lupa direkam kalau direkam ya. Sudah? Saya sudah coba? Sudah semua? Gampang ya? Oke. Sekarang kita punya vektor K di papan tulis. Oke, apa sudah selesai? Selesaikan dulu nggak apa-apa. Sudah? Oke. Oh, tadi saya dengar tadi kalian memisahkannya pakai apa? Koma ya, bisa atau apa ya? Oke, kita coba ya. Oke, ini lazy programmer ya. Lazy programmer pakai page up. Ya kan? Kalian lakukan itu? Iya. Oh, berarti lazy kalian. Oke, saya pisahkan bukan dengan spasi, tapi dengan koma. Apa yang terjadi? Oke, semua dipisahkan dengan koma. Oke, bisa atau tidak? Bisa juga. Oke, berarti kita tahu koma dan spasi berfungsi sama di sini untuk memisahkan kolom atau baris kalau kayak gini. Memisahkan kolom. Ya kan? Oke. Kalau ini kan penuh ya, ini saya ya, mungkin punya kalian lebih lebar kan ya? Karena fontnya saya perbesar. Saya mau bersihkan pakai apa? Common window-nya aja. Oh, oke, perhatikan dulu. Tapi sebelum sana, sebelum saya bersihkan, perhatikan di workspace. Oke, sekarang perhatikan. Ada variabel namanya Z, value-nya demikian. Ya. Sekarang kalian klik. Oke, kalian perhatikan. Kalian pernah mengakses ini? Oke, perhatikan. Kita bisa ini dituliskan dalam bentuk matrik 1 kali 5. 2, 0, 0, minus 1, 9. Ya? Kalian bisa lihat nih, kalau mau lihat datanya nggak kelihatan jelas di workspace. Caranya setelah itu kalau sudah, tutupnya hati-hati. Jangan tutup yang di Windows-nya, berarti yang di sini. Oke, saya mau bersihkan pakai apa tadi? CLC. Oke. Sekarang tugas kalian bagaimana cara menuliskan vektor K? Titik koma. Pakai apa? Titik koma. Titik koma. Dicoba. Berarti apa? K sama dengan kurung siku. Apa yang pertamanya? 4. Titik koma. 2.
titik koma, Titik koma 13. 13. Tutup kurung. Belum tutup. Oke, ini saya nggak pakai spasi bisa nggak? Bisa. Coba perhatikan. Jadi vektor kolom ya. Oke, berarti titik koma untuk apa? Mengisahkan apa? Mari. Baris ya. 4, kemudian dituliskan 2, dituliskan tapi karena dia di antara 4 dan 2 ada titik koma, berarti 2-nya dipisahkan barisan. Taruh dia di baris selanjutnya. Oke? Ya. Oke, saya tadi mau tanya, kalau misalkan di sini kan saya nggak pakai spasi ya. Kalau misalkan di sini saya pakai spasi gimana? Apa yang terjadi? Bisa nggak? Coba. Bisa juga, nggak masalah. Ini kalian sampai coba ya. Ya, Pak. Oke. Sekarang saya mau bersihkan pakai apa? Chelsea. Sekarang saya mau panggil vektor V. Perhatikan ya, semua variabel ada yang di workspace. Ada Z dan K. Kalau saya hanya ketikkan Z saja, Z kecil, bisa nggak? Kemudian saya enter, muncul nggak? Muncul. Kenapa muncul? Di workspace kan? Ya. Oke. Hanya Z saja dia muncul. Oke, saya ingin kalian menuliskan vektor Z, tapi dalam vektor kolom. Ya, ini kan vektor baris kan? Nah, Dituliskan dalam bentuk vektor kolom. Silakan. Sudah? sudah Gimana caranya? koma. Hah? Oh gitu. Dikasih titik koma. Jadi gimana? Z. Z-nya. Oke. Kalian kayak gini juga? Ya, basic programmer. Oke. Di antara 2 dan 0, Titik koma. titik koma, terus Titik koma. titik koma gitu ya. Ya. Gini. Ya, Pak. Oh iya, iya. Benar ya. Jumlah elemen di dalam vektor Z ada berapa? 5. Jumlah elemen. Jumlah elemen berarti ada yang 5 ya, elemen. Matriks itu terdiri dari elemen. Kalau di sini vektor juga sama maksudnya. Vektor terdiri dari elemen. Berarti ada berapa elemen? 5. Ini konsepnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Ya. Oke. Kalau misalkan kalian ada 5 elemen. Kalau kalian mau punya vektor baris, mau diubah ke dalam vektor kolom 5 elemen, kalian pakai titik koma kan? Setelah itu kan dieditkan ya. Ya, kalau cuma 5 elemen, kalau 100 elemen gimana? Satu-satu? Pakai apa? Mau satu-satu pakai transpose? Oke, saya mau bersihkan dulu. Saya panggil lagi Z-nya. Z-nya kira-kira sekarang, kalau saya panggil Z, kolom atau baris? Vektor kolom atau baris? Kalau Yakin? yakin. Oke? Sekarang saya mau panggil yang saya bersihkan dulu. Saya mau panggil vektor baris yang tadi. Berarti gimana caranya? Kita panggil tadi kan ya? Silakan kalian. Oke, pakai apa kalau misalkan banyak elemen? Oke, kalian bisa menuliskannya dalam bentuk transpose. Caranya gimana? Yang mana ya? Bisa dituliskan dalam tanda apostrop ketik tunggal. Ya, jadi nggak perlu titik koma kan itu kita tahu bahwa itu untuk memisahkan baris. Tapi kalau misalkan kita ingin memindahkan yang baris, misalkan kolom, kita bisa pakai transpose. Sebetulnya ini materi yang tadi untuk transposisi, tapi nggak apa-apa, kita cuti dulu di awal. Oke? Paham? Ada pertanyaan atau tidak? Oke, direkam kan ya? Ya, oke. Jadi kalau ada kendala, ada ini bermasalah, laporkan ke saya segera. Ya, karena itu nanti akan saya nilai atau yang aktivitas kalian di kelas. Sudah? Saya mau bersihkan pakai apa? Chelsea. Sekarang perhatikan. Kita punya matriks M di papan tulis. Oke, sekarang bagaimana cara menuliskan matriks M? Silakan. Sudah? Berhasil belum? Sudah? Yang sudah berhasil angkat tangan.
Sudah? Oke, yang belum? Saya tunggu 10 detik. Oke, caranya gimana? Oke, perhatikan semua. Caranya gimana? Oke, matriks ini kan disimpan dalam variabel M ya. Kita bacanya selalu gitu ya. Oke, matriks ini kita simpan dalam variabel M. Berarti cara dimana kita menuliskannya gimana? M besar atau M kecil? besar M besar sama sama dengan dengan siku kurang siku 8, 8, min 3, koma. min 3. Kalau saya pakai spasi boleh nggak? Boleh. Boleh ya, sama aja ya. Ya. Oke, spasi Min 3, min 3, titik koma. koma, Kenapa ada titik koma di situ? pemisah baris. Untuk memisahkan baris kan? Ya, Setelah ini dituliskan di baris berikutnya. Oke, kemudian 9, 9, spasi Spasi. 5. 5. Oke, kurung siku tutup. Oke. Gampang ya? Gampang? Oke, sekarang kita perhatikan. Saya punya di sini. Oh, sekarang kalian nanti coba yang A dan B dituliskan juga. Boleh. A dan B dituliskan dalam bentuk apa? Sudah? Sudah Berhasil keduanya? berhasil. A dan B? Yang berhasil mana? Sebentar, yang udah kesulitan ada? Oke, sekarang kalian tuliskan matrik berikut. Oke, disimpan dalam variabel matriks. Oke, saya tambahkan lagi. Sudah? Sudah. Sudah selesai? Gimana caranya? Oke, misalkan saya punya apa? Matriks ya? Ya, Ya matriks. Berarti saya tulis apa di sini? matriks Matriks sama dengan min. min Buka, kalinya apa? buka Kurung siku min 12, min 12, spasi spasi 4, 4, spasi 35, berapa? 35, 35, spasi 13, 13, titik koma. titik koma. Jangan lupa untuk memisahkan baris ya. Danger. Lu ini gak simpan di folder gak? Oke, selanjutnya apa yang kita tuliskan? Berapa? 8 spasi 7, 7, 2, spasi 2, 0, titik koma, titik koma lagi untuk memisahkan baris. Apa yang kita tuliskan? 0, 0, spasi 6. 6, 6 lagi. Ya, Oke. Minus 5. Kurung tutup? Oh, koma lagi. Apa selanjutnya? 1, 1,
Masih 19. 19 masih 7. 7 8. 8. Tutup. Oke, gampang ya. Oke, setelah itu kalian tuliskan. Oke, matrik berikut disimpan dalam variabel mat. Dan yang kedua ini disimpan dalam variabel mat 2. Sudah selesai? Sudah. Oke. Yang mat 2 juga sudah? Sudah. Oke. Bentar. Baca nggak kalau yang warna biru? Baca. Di belakang? Oke. Sekarang bantu saya. Kita mau bikin mat. Berarti bagaimana caranya? Yang variabel mat? A sama dengan kurung siku berapa? 10, 20, titik koma, 30, spasi, 40. Oke, benar? Oke ya, perhatikan yang di workspace. Semua akan bertambah ketika kita memasukkan variabel yang baru kan? Oke. Kemudian yang mat 2? Mat 2 sama dengan? Kurung siku? Minus 9, minus 5, spasi, Koma. titik koma, 0, 4. Oke, kita punya mat dan mat 2 sekarang ya. Oke, ini saya mau ganti. Oke, ini nilainya variabelnya ya. Tapi kalau waktu tadi Patrick seharusnya dia 4 kali 4 double. Nanti kalian analisis kenapa muncul itu. Oke, sudah? Nah sekarang tugas kalian punya mat dan mat 2 Ya. semuanya. Oke, kalian gabungkan matriks ini. Mat 2 diletakkan di sebelah kanan dari mat. Silakan. Disimpan dalam variabel mat 3. Digabung mat dengan mat 2 Oh. dan mat 2 dituliskan di sebelah kanan dari mat, kemudian disimpan dalam variabel mat 3. Silakan. Disimpan dalam variabel apa tadi? Mat 3. Oke. Sudah? Oke, yang sudah angkat tangan. Oke, Ardia, Nadia. Siapa? Ini kan. Siapa? Nawal. Nawal. Oh, oke, sudah banyak. Ayo, Randy, Fidel, Bansa. Bansa. Saka, kenapa lo panggilin cuma L? Sudah? Kalau sudah? Gimana caranya? Ada yang kesulitan? Yang kesulitan siapa? Angkat tangan. Kalau digabungkan dan diletakkan di sampingnya, gimana caranya tadi? Saya mau bersihkan dulu. Berarti apa? Mat 3 Mat 3 sama dengan mat kurung siku mat. Spasi kan? Tinggal pakai spasi aja kan? Ya. Untuk memisahkan kolom kan? Ya. Enggak? Mat, kemudian mat 2. Oke, kurung tutup. Oke, otomatis dia akan dituliskan ke sampingnya. Ya, ini manipulasi. Makanya programming itu adalah kita harus berpikir. Sudah? Sekarang tugas kalian menggabungkan mat dan mat 2. Tetapi mat 2 diletakkan di bawah mat 2. Digabung ya, tetapi mat diletakkan di bawah mat 2. Disimpan dalam variabel mat 4. Mat di bawah mat 2. Mat di bawah mat 2. Disimpan dalam variabel mat 4. Sudah? Sudah saya angkat tangan? Ada yang sudah?
Yang kesulitan angkat tangan. Oke, Chandra sudah? Bisa? Sudah. Caranya gimana, Chandra? Mat 4, coba yang lainnya perhatikan. Mat 4 sama dengan kurung siku, lebih kencang lagi. Ya. Mat 2 dituliskan dulu. Mat 2, terus titik koma. Mat, benar? Oke ya, gampang ya? Oke, saya mau bersihkan. Kita punya mat 3 ya? Iya. Punya mat 3 ya? Punya. Oke. Coba saya panggil dulu. Saya panggil kalian mat 3. Punya mat 4? Punya mat 4. Saya panggil juga. Oke, sekarang tugas kalian. Gabung mat 3 dan mat 4. Gabung mat 3 dan mat 4. Mat 3 diletakkan di sebelah kanan dari mat 4. Kemudian disimpan dalam variabel mat 5. Mat 3 diletakkan di sebelah kanan daripada mat 4. Disimpan dalam variabel mat 5. Berhasil? Kenapa? Error. Coba perhatikan mat 5 kan? Caranya mat 5 sama dengan kurung siku. Ya. Apa yang dituliskan pertama? 44. Mat 4, iya kan? Beda jumlahnya. Terus apa? Spasinya apa titik koma? Spasi mat 3. Ini kan mat 3 diletakkan di sebelah kanan kan? Iya. Bisa nggak? Nah, Kenapa ya nggak bisa? beda jumlah kolom. Apa? Dimensinya dari area ini yang akan digabung dia tidak konsisten. Apa yang terjadi di sini? Kita mau meletakkan di sebelah kanan kan? Ya. Berarti jumlah apa yang tidak konsisten? Jumlah baris ya kan? Mati 3 ada berapa baris? 2. Mati 4. Mat 3 ada berapa? 2 baris. Mat 4 baris. Berarti untuk kalau misalkan kita mau gabungkan dan diletakkan di samping, jumlah barisnya harus sama. Ya. Oke ya? Ya. Sekarang mat 3 digabung lagi dengan mat 4, tapi mat 4-nya dituliskan di bawahnya. Oke? Disimpan dalam variabel mat 5 juga deh. Karena kita belum punya mat 5 sekarang. Mat 3 apa tadi saya bilang? Disimpan di Mat bawah. 3 dan mat 4 kan digabung. Ya. Mat 4 diletakkan di sebelah bawah dari mat 3. Disimpan dalam variabel mat 5 juga. Sudah? Apa yang terjadi? Nggak bisa. Kenapa error? Beda kolom. Apa? Kolom. Kalau kita mau menggabungkan ke bawah, jumlah kolomnya harus sama kan? Ya. Oke, mat berapa tadi? 3. 3. Titik Spasi, koma. titik koma, mat 4. Iya kan ya? Mat 3 kita ada berapa kolom? 4. Iya kan? Kemudian mat 4 kita ada berapa kolom? Oke, ngerti ya? Oke. Sekarang perhatikan. Jika sudah, saya di papan tulis ada matriks yang berwarna biru ya. Iya. Saya kasih nama apa di sini? Coba. Oke. Kalian selain dengan cara yang pertama satu tadi, kita sebut sebagai cara satu, kita juga bisa memasukkan elemen itu satu persatu. Kita masukkan elemen matriksnya satu persatu. Jadi caranya begini. Bersihkan dulu. Oke. Variabelnya apa namanya? Coba. Berarti coba dalam kurung 1,1. Berarti saya memasukkan elemen matriks coba baris ke 1, kolom ke 1. Kemudian sama dengan masukkan nilainya berapa? Nilainya berapa? Baris 1, kolom ke 1. 8. Oke? Kemudian dipisahkan dengan titik koma. Saya tuliskan elemen baris ke 1, kolom kedua. Berarti apa? Coba dalam kurung 1,2 baris ke 1, kolom kedua. Selalu yang pertama itu baris, yang kedua kolom. Gak boleh lupa. Oke, kurung tutup. Masukkan nilainya berapa? 5. Oke, kalian boleh coba juga. Titik koma lagi. Sambil perhatikan ya. Saya mau masukkan elemen di baris ke 1, kolom ketiga. Berarti apa? Coba
dalam kurung 1,3 sama dengan berapa nilainya? Kalian sudah kekejar sampai sini juga? Apa setelah itu? Jangan lupa, titik koma lagi. Masukkan baris kedua, kolom ke 1. Berarti gimana? Coba. Baris kedua, kolom ke 1. Berarti coba 2,1. Masukkan nilainya berapa sama dengan 1. Oke. Titik koma lagi, ya kan? Ya. Berapa selanjutnya? Memasukkan elemen di baris kedua, kolom kedua. Berarti coba dalam kurung 2,2 sama dengan 7. Masih ada lagi? Kita masukkan elemen baris kedua, kolom ketiga. Berarti apa? Coba dalam kurung 2 baris kedua, kolom ketiga. Sama dengan berapa? 4. Oke? Enter. Oke, sama nggak? Ini kita sebut cara kedua misalkan. Kalau cara pertama tadi, cara kedua kita masukkan elemen per elemen. Lebih mudah mana? Oke. Ya. Kalau di Fortran dulu sebelum kita belajar MATLAB, jadi mata kuliah yang terkait dengan programming di sini ada MATLAB, model dan sebagainya. Pertama saya pakai Pascal. Udah lama sekali. Setelah Pascal kemudian saya pindah ke Fortran. Setelah Fortran kemudian baru ke MATLAB. Ya, sempat ke Python dulu. Oke, tapi anyway, kalau di Fortran dia dimasukkan lower level kan nih. Jadi masukin elemennya itu satu-satu, bayangin. Kalau 6 elemen fine. Kalau ada 100 elemen, matrix 10 kali 10 ya. Oke, nah, ini keunggulan dari MATLAB. Kita bisa menuliskan dengan mudahnya, walaupun banyak ya. Oke, nah sekarang perhatikan. Oke, nanti di saya ada matrix di sini. Oh, sudah ya tadi ya. Oh, oke, sudah. Yang penting kalian tahu itu. Pak, kalian memilih cara yang pertama, cara kedua. Yakin? Kenapa nggak mau cara kedua? Oke, saya mau bersihkan boleh? Ya. Ini saya tarik ke sini ya, karena kita butuh box space-nya. Kita punya variabel apa saja sih? Kita punya vektor nggak? Oh, saya nggak punya vektor. Tadi namanya apa? Oh, Z. Oke, saya panggil Z. Oke? Z saya bukan untuk ini ya? Oh, karena tadi kita ada simpan ya. Oke. Mau ditranspose, saya mau transpose, ya. Mau saya transpose setnya, perhatikan. Jadi kalian nggak perlu menuliskan semua elemennya ya. Kalian cukup set apostrof, kemudian mau saya simpan dalam variabel vektor. Sorry. Kalau saya transpose dan saya tidak simpan dalam variabel, nanti dia akan muncul setnya tetap dalam kolom lagi, walaupun kita sudah transpose. Jadi setnya saya mau transpose dan disimpan dalam variabel yang baru, namanya vektor. Oke? Berarti kita sekarang punya vektor ya? Oke, saya bersihkan dulu. Ini caranya, ini udah bisa diikuti? Kalau cepat atau tidak? Tidak, diikuti ya. Oke, saya mau bersihkan dulu. Saya mau panggil vektor. Oke, sekarang kita ingin mengetahui ukuran matriks. Oke, kalau vektor kita ingin mengetahui ukuran matriks, kita menggunakan command length, panjang, length dalam kurung vektor. Oke, enter. 5 panjang, ukuran dari vektornya adalah 5. Oke, bukan jumlah elemennya ya, panjangnya dia 5. Oke, sekarang kalian buat vektor ada 7 elemen. Oke, disimpan dalam variabel vektor 1. Elemennya adalah 10. Oke, Jeremy bisa diikuti? Kalian buat vektor, tidak ada di sini. Kalian buat vektor berisi 7 elemen, disimpan dalam variabel apa? Vektor 1. Elemennya adalah 10.
Kemudian yang kedua adalah 1 vektor baris ya. 10 1. Kemudian 20 2 30 3 40. 10 1 20 2 30 3 40. Sudah? Ada 7 elemen? Ya, Sudah? Kalian enter? Sudah berhasil? sudah. Namanya apa tadi? Vektor 1. Vektor 1. Vektor 1 sama dengan 10 1 20 2 30 3 40. 40. Oke. Oke ya? Oke, karena saya nggak cukup, saya fontnya perbesar Iya. dan space untuk common window saya terlalu sempit, dia akan menuliskannya demikian. Kalau kalian cukup, cukup ya, maka cuma perhatikan. Kalau saya lebar di common window-nya, ya, saya mau panggil lagi tadi, atau saya kasihkan lagi, nggak masalah ya, karena ukuran dari common window-nya. Sekarang perhatikan, tentukan ukuran dari vektor 1. Sudah? Sudah caranya apa? Length dalam kurung vektor 1. Oke, 7 ya? Simpel ya? Panjangnya ya, bukan cuma elemennya. Sudah? Oke, ini saya mau tarik lagi ke sini karena saya membutuhkan kita punya variabel apa saja di sini. Oke, sekarang bersihkan semua. Oke, kalian panggil kalian punya matriks N? N besar? Punya. Oke, panggil N. Oke, sekarang kita mau menentukan ukuran dari matriks. Kalau tadi ukuran dari vektor menggunakan length. Kalau ukuran matriks menggunakan, ada yang tahu? Ukuran dari matriks kita menggunakan apa? Commonnya? Pakai size. Size dalam kurung, kemudian nama variabel matriksnya. Size N. Enter. Jawabannya adalah 2 baris, 2 kolom. 2 kali 2 baris, 2 kolom. Oke? Dibersihkan dulu. Kalian kalian panggil lagi matriks coba. Oke, sekarang tentukan ukuran dari matriks coba. Sudah? Sudah. Pakai apa? Size dalam kurung. Gampang ya? 2 3. 2 spasi 3. 2 baris, 3 kolom. Benar? Benar ya? Oke. Tentukan matriks M. Panggil dulu M. Ini dibersihkan dulu. Panggil matriks, bukan M. Matriks. Panggil matriks yang bernama matriks. Sudah? Oke. Tentukan ukuran dari matriks yang bernama matriks. Sudah? Ya. Oke. Berarti apa yang terjadi? 4. Apa? 4. 4 kali 4? Ya. Kok nggak bisa saya? M-nya Kenapa? kecil. M-nya besar. Kan namanya matriks sama kan? Iya. Kenapa? Kayak sensitif, hati-hati ya. Saya menuliskan matriks yang tadi kita punya, M-nya besar, kemudian saya pakai M kecil. Tadi saya udah keburu tulis itu ya. Oke, jadi nggak bisa. Dia dianggap tidak ada unrecognized function or variable. Katanya nggak mengenali karena kita belum masukkan. Oke, jadi apa yang saya lakukan? Oke, did you mean size? Maka pasti berbaik hati. Oh, mungkin yang kamu maksud adalah ini 4 kali 4, 4 baris 4 kolom ya. Oke, bisa sekali lagi? Bisa diikuti? Oke, panggil lagi matriks. Sudah? Nah, sekarang kita mau mengetahui jumlah elemen dari matriks misalkan. Maka yang kita tuliskan, kita menggunakan for, ya, mungkin produk dia menulisnya di for dalam kurung, bukan dituliskan langsung nama variabelnya yang kita ingin tahu, tapi size dulu dalam kurung, baru tuliskan variabel. Artinya ini kurungnya ada 2. Sudah? Oke, kita enter. Benar jumlahnya 16? Nah, 4 kali 6 ya. Oke, bisa diikuti? bisa. Gampang ya? Gampang? Masih gampang kan ya? Si. Nanti juga akan gampang terus.
Amin. Oh ya, siap sih. Bersihkan dulu. Terlalu cepat nggak? Tidak. Nggak? Terlalu lelah? Tidak. Udah lah ya, belum apa-apa ya. Ngomong-ngomong, kemarin saya baru nguji skripsi. Angkatan 2021. Belum pernah ketemu saya di kelas kan, 2021. Kok menangis sih? Saya tanya, kenapa ya? Padahal saya baik hati kan? Oke, saya nggak tahu. Gaya saya memang seperti itu ya. Pasti kalau saya tanya di sidang seperti saya akan kejar terus. Ya, oke. Anyway, kalian ini duit saya? Kenapa tidak? Oke. Sekarang perhatikan semua. Sudah? Dibersihkan semuanya? Sudah. Jangan enter setelah saya bilang, sebelum saya bilang enter. Ya? Oke, coba perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Jangan diketik dulu. Saya mau menuliskan gimana ya? Pakai ini terus apa artinya? Jangan enter dulu. Apa artinya? Saya enter ya sekarang ya? Apa artinya? Apa? Tulis satu. Saya membuat matriks satuan, ya kan? Matriks yang semua elemennya satu itu namanya matriks satuan. 5 baris, 5 kolom. Coba perhatikan. Once dalam kurung 5, berarti 5 baris, 5 kolom. Benar ada 5 baris, 5 kolom? Ya. Oke, kalian coba sekarang. Sudah? Sudah. Sudah? Oke, perhatikan. Jangan diantar sebelum saya bilang enter. Atau ini. Kalau saya menuliskannya demikian, apa artinya? Apa artinya? Itu hati-hati itu sebetulnya tuh yang kuning itu. Karena dia kabelnya kecil. Ya. Jadi kabelnya tuh harus besar karena bebannya banyak. Kita mau pakai ini kan? Ada yang ngambung dari belakang nggak? Nggak ada. Bawa nggak? Bawa. Kelas ini kan bawa di sebelah. Karena dia cuma satu source. Jadi saya kemarin kita coba pindahkan di E304 karena dia itu lebih baru dan lebih dingin dan sebagainya. Tapi cuma satu dan nggak kuat, banyak banget, ada 55 orang kan ya kelas C. Saya pindahkan lagi yang kelas 1 sampai sini karena ada 2 source. Kalau yang kuning ada yang lain? Oh, dia kuning. Coba diganti kali. Coba di Satu. yang kuning masuk mana? Oh gitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh ini gitu. Jadinya di save dulu videonya sudah. Ya. Kalau dia tiba-tiba mati langsung videonya hilang. Kalian pakai apa semuanya? Sebentar. Tapi sih ngerasa bau sih kalau kamu. Ya. Oh ada percikan. Satu-satu dulu. Sebentar dulu. Yang kuning itu mana? Terus? Oh ini sumbernya. Pantesan dong. Apa sih cabut dulu ya? Ya boleh cabut dulu. Anak semua. Nanti ada yang lagi. Nah, saya bilang tadi kalau di sini tuh harus yang kuat nih, yang utama. Tapi sama aja semua harus kuat nih. Kenapa?
Ya, bebannya terlalu besar dia. Jadi kabelnya memang harus besar. Kemarin kelas A nggak ada masalah karena terbagi dua. Jadi bebannya nggak mengumpul di satu ini. Oke, semua di-save dulu videonya. Oh, bisa ya kalau bisa. Oh, belum. Saya nggak tahu. Kemarin saya udah laporkan sih sebetulnya. Kalau di B kita nggak masalah karena di sana ada 4 ini kan. Kanan kiri ada depan belakang kan. Nggak masalah kita 2 kelas. Di kelas G juga ya di G 205 juga nggak masalah karena ada 4 juga. Ya jadi hati-hati itu gimana? Mau nyambung di belakang. Sudah semua? Belum? Oh, butuh proses. Ya, kabel yang kuning ini terlalu kecil biar nggak kuat. Belum? Tunggu berapa? 2 menit. Dekat-dekat ya, Oma. Saya sudah bilang untuk gimbal tadi karena untuk tapi tetap ada yang nggak bisa ya, tetap harus ada yang coba. Sudah? Belum? Belum? Udah? Udah? Ada yang belum? Udah, kamu duduk dulu. Memang kayak gaji terus. Udah putus. Ada apa? Saya bersihkan dulu. Coba perhatikan sekarang. Sudah semua tadi? Coba. Sudah, oke. Sekarang perhatikan semuanya. Saya mau ketik zeros, kemudian dalam kurung 4. Apa itu? Membuat Matriks matriks 0, 0, 4 4 baris, 4 kolom. kolom. Oke. Ya. Oke, sekarang tugas kalian membuat matriks yang berisikan 0, matriks 0. 3 baris 4 kolom. 3 baris 4 kolom. Gimana caranya? Zeros, Kurung, kurungnya kurung biasa atau kurung situ? Kurung biasa, 3, 3, koma, 4. 3 baris 4 kolom. Enter. Oke ya? Oke, sekarang boleh saya isikan? Boleh. Perhatikan semuanya. Oke? Saya menggunakan I, kemudian saya isi 6. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Matriks. Kita membuat matriks apa ini namanya? Matriks apa? Iya. Udah belajar ini kan? Matriks apa namanya kayak gini? Matriks identitas. Ya? Kalau matriks identitas, semua nilai yang ada diagonal utama itu nilai 1, sisanya 0. Itu adalah matriks identitas. Menggunakan I dalam kurung 5, artinya saya membuat matriks identitas 5 baris 5 kolom. Oke? Boleh dibersihkan?
Oke, sekarang apa yang terjadi kalau saya ketik ren dalam kurung 4? Apa artinya? Apa artinya? Ups. Baru. Radian. Oke, apa yang terjadi di sini? Kita membuat matriks 4 kali 4 dengan elemen nilai random. Antara nilai random itu antara 0 sampai 1. Oke, kalian operasikan lagi. Sama nggak dengan nilai yang tadi? Beda. Beda ya, setiap kita menggunakan random dia akan nilainya berubah terus. Tapi nama kalian sama kan dengan saya? Yang pertama misalkan sama? Sama? Ada yang berbeda? Ada yang beda, sama kan? Terserah, dia punya ini sendiri method. Tapi intinya random. Ya. Yang kedua juga random ini ya. Oke? Coba sekarang kalian buat mematrik 4 baris. Sorry. Jangan baris sama baris. 5 baris, 3 kolom. Elemennya random. Berarti apa? Berapa baris tadi saya lihat? 5 baris, 3 kolom. Gimana jadinya? Kan Red dalam kurung 5, 5 baris, 3. 3 kolom. 3. Oke, sama dengan saya nggak? Nilainya. Ada yang sama? Sama. Ada yang sama. Ya? Ada yang sama? Kalau yang sama nanti dapat A. Sama-sama. Wah, Sama-sama. oke. Sekarang perhatikan. Saya bersihkan dulu, kalian bersihkan dulu boleh kalau misalkan ingin bersih. Perhatikan. Saya pakai ren, tapi setelah ren saya berikan tulis huruf N. Kemudian dalam kurung 3. Apa yang terjadi? Oke, saya membuat matriks 3 kali 3. 3 baris, 3 kolom. Nilainya adalah bilangan acak random, tetapi distribusi Gauss, distribusi normal, distribusi Gaussian. Tahu distribusi Gauss? Distribusi normal? Sudah ambil statistik? Sudah semester berapa? Lulus semua? Lulus. Oke, nanti saya bilang ke Budi ya, supaya nilai kalian direvisi. Waduh. Distribusi Gauss harus tahu dong, udah ambil ini. Ya? Distribusi normal. Nanti baca lagi ya. Oke? Kalian sudah lakukan ini? Sudah. Oke, perhatikan. Saya mau bersihkan dulu. Oke. Saya mau menuliskan demikian, misalkan ya. Nama variabelnya apa misalkan? Terserah kalian. Apa misalkan saya ketik di sini? Apa? Alfidon. Iya. Alfidon. Ini yakin ini jadikan nama ini? Iya, nggak apa-apa, Pak. Takutnya ini jadi error. Oke, Alfidon. Pakai saya. Iya. Oh, Alfidon. L. Benar. Oh, Alfidon. Benar gini kan? Iya. Oke. Alfidon sama dengan apa artinya? Apa artinya? Coba perhatikan di workspace. Alfidon, oke. Ada tanda indikatif. Apa berarti? Kita membuat matriks kosong. Matriks kosong. Matriks tidak ada elemennya. Disimpan dalam variabel Alfidon. Alfidon berarti matriks kosong. Kenapa? Kadang kita perlu. Kita menyediakan dulu matriksnya, baru nanti diisi belakangan elemennya. Jadi sometimes mungkin kita membutuhkan ini. Ya, oke. Jadi tandanya adalah kurung siku, kurung tutup, kemudian ya, dibiarkan kosong aja. Oke? Bisa? Oke. Sekarang perhatikan. Boleh saya hapus mana? Kalian
masih ingat nggak? Kalian masih ingat nggak bahwa cara menuliskan matriks itu tadi ada kita sebagai cara satu, Cara masih ingat? Dan cara dua, masih ingat? Kalau cara satu tadi kalian tahu, cara dua berarti elemen per elemen ya. Oke, tugas kalian adalah membuat matriks ini. Disimpan dalam variabel namanya 6. Tidak boleh menggunakan cara satu, tidak boleh menggunakan cara dua. Ya, lama. ya coba pikir. Ada yang nyerang-nyerang? Apa itu? Oke, Jeremy, tadi kita pakai was gitu kan ya? Iya. Kemudian pakai zeros, was untuk membuat matrik satuan, zeros membuat matrik nol kan? Nah, Jeremy ya, mencoba untuk yang isinya 3 semua, dia pakai teris. Ternyata nggak bisa. Jadi tadi itu disebut matriks khusus. Dia memang yang hanya digunakan oleh Nggak bisa. tapi secara kalau yang ini pakai six. Ada yang berhasil, dia berhasil kan? Oke, nggak apa-apa. Coba itu bagus ya. Walaupun nanti ada error itu justru ilmu ya. Kalau terlalu polos nanti kalian nggak tambah-tambah ini. Kayaknya tidak bisa. Oh, yang belum jelas. Bisa nggak? Ada yang sudah? Tidak bisa. Sudah berhasil sekarang? Gampang nih. Sudah? Oke, kalau nggak bisa nanti Ayo lu. mulai lagi tahun depan. Help. Sama harga dulu enggak? Why cannot bro? Kan. Ayo. Sudah? Sudah? Oke. Ardea, Hanin. Siapa lagi yang sudah? What can bro? Sudah? Gak pakai cara 1 dan 2 ya? Pakai apa? Oh. Udah? Menyerah? Ayo, 30 detik lagi. Kalau nggak bisa, kita sambil sore. Bisa? Bisa? Namanya. Setelah mendengar, ada oke. Bocoran. Sudah ya? Menyerah? Gimana caranya? Oh, dikali. Apa? Oke, perhatikan semuanya. Berarti kita akan simpan dalam variabel apa di sini? Oke, apa? Coba perhatikan semua ke sini. Caranya gimana tadi? 6 6 sama sama dengan dengan 1 1 buka kurung buka kurung 3,4 3, 4 4. 5 Ada berapa 5 kolom? 5 ya 5 3,5 kali kurung tutup kali dikali 6. as simple as that, kan? Yes sir. Ya lah, kita tahu sudah bikin matriks satuan, kan? Ya kan? Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, sekarang perhatikan. Temu. Hatiku. Oke. Tuliskan matriks ini dan disimpan dalam variabel teks.
berarti tadi ini. Oke. Tes. Coba berpikir coba. Kalau programming nanti berkaitan dengan logika, dari video Sudah, Pak. sudah. Belum, Pak. Ayo cepat. Sudah? Sudah? Yang sudah katakan? Ada? Oke, IC? Novel? Gampang kan? Manipulasi. Problem kan otak-atik aja kan? Ini tuh. Ayo, sudah belum? Sudah? Yang kesulitan angkat tangan? Kesulitan angkat tangan? Oke, makanya dipikir dulu caranya gimana coba. Kalau misalkan di sini kita pakai apa? Disimpan dalam folder apa tadi? Oke, perhatikan semuanya. Tadi masih coba, silakan. Apa sih? Sudah? Oke, sudah? Ada yang sudah berhasil setelah itu? Oke, coba perhatikan semuanya. Perhatikan. Berarti gimana cara menulisnya? Variabelnya apa namanya? Teks. Sama dengan apa nih? Kurang siko. Ya kan? Kalau kayak gini berarti apa yang kita lakukan? Kita bisa gabung-gabung kan sebetulnya kan ya? Oke, apa yang pertama dituliskan di situ? I. Dengan kurung? 4. Apa? Pasti, karena mau dituliskan di sampingnya. Apa yang kita tuliskan? 1. Berapa? 4,3 karena bikin 4 baris 3 kolom, ya kan? Kemudian setelah itu apa? 4,1 dikali 2. Coba, berarti kan manipulasi kan ya? Betul. Oke, karena saya telah merusak fonnya. Oke kan? Ya, itu ya sebenarnya gitu aja, gampang-gampang ya. Oke, bisa lanjut? Mau istirahat? 3 menit? Lanjut. Yakin? Gak lelah? Oke. Coba kita bersihkan boleh? Boleh. Siap. Oke. Sekarang panggil faktor 1. Kalian panggil faktor 1. Oh, 7 ya. Sudah? Kita mau bersihkan dulu. Saya panggil lagi faktor 1. Sudah? Oke, sekarang apa yang saya lakukan? Semuanya perhatikan dulu. Apa yang saya lakukan? Saya ketik vektor 1, kemudian dalam kurung, saya beri angka 3. Enter. Jawabannya 20. Apa artinya? Saya mengakses elemen ketiga dari vektor 1. Oke? Nanti ya? Udah dicoba? Oke, sekarang kalian akses elemen ke-6 vektor 1. Elemen ke-6. Berarti gimana caranya? Vektor 1 dalam kurung 6. Iya kan ya? Antar. Ketemunya berapa? 3. Benar? Elemen ke-6-nya 3? Benar. Oke, sekarang tugas kalian, ini saya mau bersihkan dulu. Kemudian saya mau panggil vektor 1 lagi. Sekarang tugas kalian akses elemen
dari vektor 1 yaitu elemen 1 sampai elemen 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalian akses. Elemen 1, elemen kedua, elemen ketiga, elemen keempat, elemen kelima. Gimana caranya? Sudah? Udah sih? Sudah? Gimana caranya? Ada yang sudah berhasil? Angkat tangan yang sudah berhasil. Caranya adalah demikian. Perhatikan semuanya. Vektor 1, saya tuliskan nama variabel yang akan akses. Saya akan mengakses elemen ke berapa tadi? 1, elemen kedua, dan seterusnya sampai elemen ke 5. Caranya adalah 1, vektor 1 dalam kurung 1. Apa yang apa? Titik 2, 5. Berarti kita mengakses elemen pertama sampai kelima dari vektor 1. Oke? Sekarang tugas kalian. Tugas kalian. Akses elemen vektor 1 dari elemen ke-1 sampai elemen ke-7. Sudah? Gampang sekali caranya gimana? Tinggal vektor 1 dalam kurung 1.2, 7. Oke? Nah sekarang perhatikan. Ini saya mau tuliskan. Vektor 1 dalam kurung hanya titik 2 saja. Apa yang terjadi? Saya enter. Apa yang terjadi? Kita mengakses semua elemen dari vektor 1, tapi kalau kita hanya menggunakan tanda titik 2 saja, maka dia akan di-convert menjadi vektor kolom. Oke? Kalau untuk vektor ya. Oke. Kalian punya vektor kolom atau tidak? Oke, dibersihkan sekarang. Bersihkan. Sekarang vektor. Panggil vektor yang namanya vektor. Oh, bukan ya. Apa yang kita punya? V? Z. Oh, Z. Z. Oke, panggil Z. Sudah? Oke, sekarang kalian tugasnya adalah mengakses semua elemen di vektor Z. Sudah? Caranya gimana? Z. Kalau menggunakan titik 2, perhatikan titik 2. Apa yang terjadi? Oke, dia akan tetap dalam bentuk kolom ya. Jadi kalau vektor baris kita akses semuanya dengan titik 2, dia akan otomatis dikonvert ke kolom. Kolom bukan dikonvert menjadi ke baris ya, tetap kolom saja. Oke? Paham? Oke, dibersihkan semuanya. Sekarang kalian panggil matriks. Matriks? Namanya matriks? Sudah? Oke, tugas kalian sekarang. Akses. Baris ketiga, semua kolom. Akses elemen dari matriks. Baris ketiga, semua kolom. Gimana caranya? Hanya baris ketiga, tapi semua kolom. Sudah? Baris ketiga semua kolom. Ada yang sudah berhasil? Belum? Oh sudah. Isaac sudah? Sudah. Ada lagi? Caranya gimana? Coba perhatikan. Matriks, saya tuliskan matriks variabelnya dalam kurung. Berarti apa? Baris ke berapa? 3. Berarti saya tuliskan 3. Selalu kan baris yang pertama kan barisnya koma semua kolom. Berarti apa? 1.2. Udah berapa kolom? 4. Iya kan? Ini baris ketiga semua kolom? Ya. Gitu kan ya? Ya. Oke. Kalau misalkan hanya pakai titik 2 bisa nggak? Oke. Oops, sorry. Bisa juga ya? Oke. Kalau di sini kita dia nggak convert ke
kolom ya. Kalau di matriks ya, kalau di matriks kita bisa pakai titik 2 untuk keseluruhannya tanpa mengubah formasinya. Sekarang tugas kalian, akses elemen di matriks yang bernama matriks, semua baris, kolom kedua sampai kolom keempat. Semua baris, kolom keberapa tadi saya minta? 2 sampai kolom keempat. Sudah? Sudah. Gampang ya? Caranya gimana? Matriks, kurung buka, titik 2 karena semua baris, kolomnya keberapa? Koma, 2, titik 2, 4. Ya kan? Oke, sekarang ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan? Bisa semuanya? Bisa diikuti? Oke, sekarang kalian akses baris pertama sampai baris kedua, tapi kolomnya dari 2 sampai kolom ketiga. Baris 1 sampai dengan 2, kolomnya kolom 2 sampai 3. Gimana berarti caranya? Matriks Matriks, baris berapa yang saya minta tadi? 1 sampai 1 sampai dengan 2, kemudian kolomnya 2 sampai 3. 2 sampai 3. Ya kan? Benar nggak? Benar? Oke ya, nanti dicek. Sudah? Ya. Gampang ya? Oke. Sekarang bersihkan semua. Panggil vektor 1. Sudah? Sudah semua panggil vektor 1? Sudah. Oke. Sekarang kita mau mengubah elemen nilai dari elemen di vektor 1, yaitu elemen ke-4, nilainya jadi 999. Kita mau ubah nilainya. Jadi caranya gimana? Vektor 1 dalam kurung, elemen keberapa yang saya ingin ubah? 4, kurung tutup, sama dengan berapa? 999. Enter. Oke? Sekarang kalian ubah elemen dari 3 sampai 5 dengan nilai -1. Sudah? Caranya gimana? Vektor 1 dari berapa sampai berapa saya minta tadi? 3 sampai 5, berarti 3.2, 5, nilainya saya coba berapa? -1. Oke? Nah sekarang saya minta kalian mengubah elemen kedua sampai elemen kedua sampai dengan ke-6 dikalikan dengan 100. Elemen kedua dan ketiga dikalikan 100. Sudah? Elemen kedua sampai ketiga dikalikan 100. Sudah belum? Caranya gimana? Dua sama berapa saya minta tadi? 6, nilainya dikali 100. Semuanya. Sudah? Berhasil nggak? Gimana caranya? Vektor 1 berapa? 2.26. Oke? Asteris 100. Apa yang terjadi? Oh hanya 2 dan sampai 6 saja.
Yang lainnya tidak. Kenapa? Ya, kenapa yang elemen 1 dan 7-nya nggak dituliskan ulang di situ? Sama dengan Kenapa? nggak disama dengan Hmm? Kenapa? Oke, kalian tuliskan, disimpan dalam vektor. Kenapa? Disimpan dalam variable. Vektornya vektor apa namanya? 1. Oke. Kemudian sama dengan tadi. Jadi tadi disimpan, yang tadi disimpan dalam vektor 1. Oh no, tadi kalian udah ini ya. Oke, panggil dulu vektor 1. Oh, vektor 1 sudah diubah. Oke. Panjang banget di atas ya. Oke, kalian masih punya vektor yang lain? Oke, misalkan ini aja, oke, nggak apa-apa lah. Kita vektor 1-nya udah berubah ya. Oke, sekarang vektor elemen dari kedua sama 3, elemen 2 dan 3, dikalikan dengan 4. Dikalikan dengan 4. Tapi yang lain tetap ada ya. Karena ini tetap ada. Jadi munculnya aja. Gimana caranya? Vektor 1, elemen keberapa? 2 sampai 3, nilainya dikalikan 4. Pastinya disimpan dalam vektor 1 ya. Oke. Oke. Caranya gimana berarti? Oke, kalau misalkan ingin seperti itu, oh saya ubah lagi di sini ya. Oke. Kita punya vektor yang lain yang masih panjang. Vektor apa? Oh, vektor. Kita masih punya vektor 5. Oke, kalau misalkan ya, elemen ke-3 sampai ke-5 dikalikan 100, tapi semuanya nilainya tetap ada. Kalian bisa menuliskan vektor, ya. Ini hanya manipulasi aja. Dalam kurung, kemudian kalian buat matriksnya, berarti vektor 1 sampai dengan 2 akan dituliskan ulang, kemudian baru yang ke-3 sampai ke-5 dikalikan 100. 3 sampai 5 dikalikan dengan 100. Ya, itulah manipulasi. Pinter-pinternya kalian. Oke? Ya, ada pertanyaan? Nanti kalau kita ketik lagi, dibersihkan dulu. Oke. Sudah belum? Apa saya nggak? Nggak bisa bersih? Iya, Di mananya? di bawah yang terakhir sudah bisa hilang. Maksudnya yang mana yang nggak bisa hilang nih? Pas CLC nggak hilang. Oh, oke, coba. Nggak hilang? Iya. Yakin CLC-nya udah benar? Oke, kamu enter dulu. Oke. bisa. Di kontrol. Karena kamu tadi belum diantar, terus kamu udah nulis CLC. Jadi pakai kontrol apa Pak? Saya pakai kontrol C. Ini dong. Sudah? Sudah? Oke, perhatikan. Panggil matriks. Ada pertanyaan? Ya, sudah. Sudah? Apa yang lainnya? Udah panggil matriks? Oke, sekarang kalian ubah baris kedua dari elemen matriks semua kolom diganti dengan angka 100. Oh, 10 deh, angka 10. Biar gini. Modifikasi atau ubah elemen pada baris kedua di matriks Baris kedua. dengan nilai 10.
baris kedua semua kolom. Sudah? Oke, gimana caranya? Matriks dalam kurung 2, titik 2 sama dengan 10. Oke? Oke, nanti kalian eksplor sendiri ya. Oke, sekarang dibersihkan lagi. Sekarang perhatikan. Sudah dibersihkan? Oke. Tugas kalian adalah membuat vektor yang isinya adalah 1, 3, 5, 7, semua bilangan ganjil sampai dengan 25. 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya bilangan ganjil sampai 25. Gimana caranya? Disimpan dalam variabel. Disimpan dalam variabel ganjil. Sudah? Apa yang kalian lakukan? Kalian ketik satu-satu? Iya. Oke, baru sampai 25 ya. Kalau saya minta sampai 1500, gimana? Caranya gimana? Disimpan dalam variabel apa? Ganjil. Oke, perhatikan dulu semua di sini. Ganjil sama dengan saya bisa menggunakan tanda, kita lagi membuat deret ini kan ya, membuat deret. Kita bisa dalam bentuk vektor, bisa pakai kurung siku, atau misalkan ganjil, berapa tadi? Angkanya mulai dari berapa? 1, kemudian 3, 5, dan seterusnya sampai berapa? 25. Bilang ganjil aja kan? Saya tuliskan 1.22, titik 2, 25. Tanda. Apa artinya? Coba perhatikan. Bisa 1, ini berarti di sini ganjil sampai dengan 1.22.225. Artinya kita membuat deret dari 1 sampai 25, inkremennya adalah 2. Inkremennya 2. Di sini 2, 2, 2. Oke ya? Oke. Sekarang kalau saya minta kalian membuat nilai deret, atau dalam bentuk vektor bisa kalian pakai kurung siku. Ya? Oke, coba perhatikan ganjil yang kita punya di sini. Ganjil. Oke, ganjil hanya dituliskan 1 kali 13. Karena tidak dalam bentuk vektor kan ya? Nggak pakai siku kan? Kalau misalkan saya pakai ini, bisa juga. Misalkan saya pakai siku. Nanti di workspace, oke, dia sama aja isinya, tetapi ganjil jadi, oh, masih sama. Oke, oh bisa aja, karena dia tahu banyak 1 kali 13 contoh. Tapi sama, vektor ya. Dalam bentuk vektor 1 sampai 25 bilangan ganjil, inkremennya 2. Sekarang tugas kalian membuat deret 20, 19, 18, 17, dan seterusnya sampai angka terakhir adalah 1. Disimpan dalam variabel deret. 20, 19, 18, 17, dan seterusnya sampai angka terakhir 1. Disimpan dalam variabel deret. Sudah? Sudah. Caranya gimana? Sudah ya. Deret Sama dengan 20, angka pertama, kemudian inkremennya berapa? -1. Minus 1. Mundur berarti dia kan? Ya. Titik 2, 1. 1. Mudah sekali. Ya. Oke, sekarang perhatikan. Oke, perhatikan di sini. Oke, sekarang kalian perhatikan. Tugas kalian membuat X, coba. Kita baca dari belakang. Kita Sudah berhasil? sudah Kembangkan gimana caranya? X sama dengan 0, titik 2, 100, titik 2, 2300. 2300. Oke. Buat Y.
minus 10, minus 9,5, minus 9, dan seterusnya sampai terakhirnya adalah 10, positif 10. Sudah disimpan dalam koran dulu ya? Udah. Sudah sih? Kenapa mati? Kenapa mati? Videonya mati. Kalau belum terlalu lama bisa. Atau kalau misalkan kalian rajin-rajin save ya, nanti dipotong-potong kan nggak apa-apa. Kalau misalkan tidak terselamatkan tadi, laptop siapa saja yang tepat? Coba aja. Oke, nanti dikasih keterangan waktu bikin laporan ya, atau di itunya ya, bahwa ada kesalahan. Sudah? Gampang ya? Caranya gimana? Y sama dengan minus 10. Ini namanya adalah 0,5 0,5 atau minus 0,5? 0,5 0,5 10. titik 2 10. Oke ya, gampangnya. Oke, nanti sisanya kalian tulis di laporan. Oke, sekarang saya mau bersihkan dulu. Oke, perhatikan sekarang yang saya buat. Format dong. Linspace, saya menggunakan linspace dalam kurung 0, koma, bukan titik 2, tapi koma 20, koma 8. Apa artinya? Kita enter. Apa artinya? Saya membuat deret. Perhatikan semuanya. Saya membuat deret dari 0 sampai 20 ada 8 titik, ada 8 data. 0 sampai 20 ada 8 titik dan sebarannya secara linear, dibuat sebar seragam. Oke, di sini ada 8 ya. 1, 2 ini sampai 8 nih. 0 dibagi, kemudian 2,8571, 5,7143 dan seterusnya. Dia akan dibagi secara merata kalau pakai linspace, linear. Ngerti maksudnya? Oke. Ya, sekarang perhatikan. Saya mau hapus dulu. Kalau saya tuliskan linspace, linear space dalam kurung, oh kalian tugas kalian. Buat data menggunakan linspace, nilainya adalah 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 10. Caranya gimana? Nol, 1, 2, hitung berarti ada berapa titik kan? 0, 1, 2, 3, ada berapa titik? 11. Berarti cara menuliskannya gimana? Linspace 0 sampai berapa? 10. Berapa titik? Ya. Oke, saya mau bersihkan lagi. Sekarang perhatikan. Saya tidak menggunakan linspace tapi pakai ini. Block space. Oke. 0,2,5. Apa artinya? Semua perhatikan dulu, jangan diantar. Saya membuat deret dari log hasilnya sama dengan 0, log 10 hasilnya 0 berapa? 1. Log berapa yang hasilnya 0? Log berbasis 10. 1 kan? Iya. Log 10, log berbasis 10 1 kan 0 kan? Iya. Berarti dari 1 sampai dengan log 10 hasilnya 2. Berarti berapa? Log berapa yang hasilnya 2? 100, ya kan? Log 100 itu 2. Berarti dari 1 sampai 100 ada 5 titik, dia dibaginya secara logaritmik, bukan linear.
log ini ya, pakai log space ya. Oke, sekarang enter. Oke, jadi dia disebarnya secara logaritmik, tidak linear, dari 1 sampai dengan 100. Sudah? Oke? Nanti dipelajari lagi ya di rumah ya. Kalian capek? Capek. Saya kasih istirahat 5 menit. Boleh. Sampai kan? Sabar ya. Bisa sekarang aku dihapus. Rene mati ke Rene. Oke, sudah punya matiga semuanya kan ya? Oke, matiga. Oke, sekarang saya mau ketikkan demikian, perhatikan semuanya. Saya pakai flip, tapi LR, kemudian dalam kurung matiga. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dibalik. Apa? Ya, dibalik. Dibaliknya kemana nih? Akalnya. Apa? Apa? Kiri. Ke kiri atau? Oke, dia dibaliknya horizontal. Perhatikan. Kalau flip LR, berarti yang datanya seperti matriks seperti ini dibaliknya horizontal. Oke, secara horizontal. Oke? Nah, sekarang perhatikan. Bersihkan dulu, panggil lagi matiga. Ujian dulu. Oke, perhatikan semua elemen-elemen dari matiga ya. Oke, yang sekarang lakukan adalah flip, tapi UD. Dalam kurung matiga. Sudah? Oke, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dibalik flip, tetapi vertikal. Yang tadinya seperti ini, dia di flip. Vertikal. Oke? Sekarang, perhatikan semuanya. Dihapus lagi. Ambil lagi matiga. Supaya kalian tahu apa yang dilakukan terhadap matiga kan, ambil lagi matiganya. Setelah panggil matiga, kalian tulis prop 90 dalam kurung matiga. Apa yang terjadi? Rotasi. Diputar dia, di rotate 90 derajat. Berlawanan arah jarum jam. Ya. Misalkan tadinya seperti ini yang kalian lihat ya, bukan dari saya ya. Diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti ke mana? Atas. Gini ya? Ya. Gini kan? Berlawanan arah jarum jam dari kalian, bukan dari saya. Oke? Itu rod lain, kalian bisa coba-coba pakai rod berapa ya. Oke, setelah sudah bersihkan dulu, kalian panggil lagi matiga. Oke? Matori. Ada berapa elemen di sana? Misalnya? Ada 8 elemen kan? Oke. Sekarang perhatikan. Reset. Saya mau akan dibentuk ulang reset dalam kurung nama variabelnya berarti matiga yang akan di reset. Kalau saya ketikkan 1,8 maka apa artinya? Oke, saya merubah bentuknya matiga
menjadi satu baris 8 kolom. Oke? Satu baris 8 kolom. Oke, dihapus dulu semuanya. Sekarang panggil lagi Matika. Sekarang saya mau reset, tapi yang saya reset adalah demikian. 3,3. Apa yang terjadi? Error using reset. Kenapa? Jumlah elemennya dia Tidak. kurang kan ya? Hanya 8. Harusnya kalau 3 kali 3 berapa dia? Oke, kalian ini coba-coba ya. Apa yang terjadi kalau misalkan panggil lagi reset? Panggil lagi Matika. Minta aja. Kalian reset lagi, tetapi bukan 3 kali 3, tapi 3 kali 2. Apa yang terjadi kalau demikian? Juga sama. Dia nggak cocok ya. Walaupun dia lebih, tetapi dia nggak cocok. Elemennya 8. Dibuat, diubah. Bentuknya jadi matrik 3 kali 2. Yang hanya 6 elemen juga nggak bisa. Harus sama dia. Ya? Oke? Ya? Oke. Hapus semua. Sudah? Sekarang perhatikan. Kalian punya mat saja mat? Punya? Panggil mat. Oke? Sekarang panggil mat 2. Oke? Ya, oke. Bisa kelihatan nggak? Ini kayak gini nggak apa-apa ya? Ini yang pertama mat, yang kedua mat 2. Sekarang perhatikan. Jumlahkan mat dengan mat 2 dan disimpan dalam variabel jumlah. Caranya gimana? Jumlah sama dengan mat ditambah dengan mat 2 kan? Oke, perhatikan matriksnya. Perhatikan matriksnya. Apa artinya kalau penjumlahan di matriks? Tambah. Tinggal dijumlahkan elemen yang sama kan? Iya. Di baris dan kolom yang sama. Misalkan ya, mat. Baris pertama, kolom pertama 10 ditambah berapa? Minus 9 berapa? 10 tambah minus 9 berapa? Minus 1. Dia akan disimpan di baris pertama, kolom pertama. Di yang penjumlahannya. Kemudian, baris pertama, kolom kedua. 20 ditambahkan dengan baris kedua, baris pertama, kolom kedua. Minus 5 berapa? 20 tambah minus 5. 15. Ya. Kemudian, 30 ditambah dengan 0. Hasilnya berapa? 30. 40 ditambah dengan 44. Penjumlahan. Jadi dijumlahkan elemen dengan baris dan kolom yang sama dari kedua yang tadi. Dari kedua matriks. Ya kan? Oke. Hapus. Panggil mat. Dan mat 2. Sekarang mat dikurangi mat 2. Mat dikurangi mat 2. Disimpan dalam variabel selisih. Berarti gimana? Selisih sama dengan mat dikurangi mat 2. Hasilnya. Apa artinya? Sama dengan penjumlahan ya? Berarti elemen yang sama. 10 dikurangi min 9. Berarti berapa? 19. Ya? Oke. 20 dikurangi minus 5. 25. 30 dikurangi 0. 30. 30. 40 dikurangi 4. 36. Oke? Nah sekarang, kalau perkalian, apakah sama? Tidak ya? Nanti saya tanyakan di ini kan ya? Kalau dulu pernah belajar matek kan? Pernah belajar matek kan? Oke, sekarang lihat perkalian. Perkalian. Perkalian matriks, ya. Misalkan, saya punya matriks A. Ini matriks A-nya. A11 berarti elemen untuk matriks A di baris 1 kolom ke 1. A11 kan? Ini A12. A di baris 1 kolom kedua. Ini matriks A, ini matriks B. Dikalikan. Hasilnya adalah matriks C. Ya kan? Coba perhatikan. C11 itu bukan A11 kali B11 kan? Tapi apa? C11 adalah A11 dikalikan B11 ditambah A12 dikali B21. Kita dulu. A11 dikali B11 kemudian ditambah dengan A12 dikali B21. Ya kan? Benar nggak? Itu jadi C1. Oke, C12 itu apa?
A12 dikali B12 ditambah ditambah A1 2 A11 ditambah A11 dikali B12 ditambah A12 dikali B22 itu jadi penghuni C12. Pasti seperti itu kan ya? Dulu di SMA atau di MAT. Oke? Nah sekarang perhatikan di MAT. Oke, hapus semua. Panggil mat lagi. Mat 2. Sekarang kalian kalikan mat dengan mat 2 dan disimpan dalam variabel multiply ya, multi. Berarti multi sama dengan mat kali berarti pakai apa? Asterisk mat 2. Oke ya? Hasilnya demikian. 10 ya, bukan 10 dikali minus 9 kan ya? Benar, Pak. Iya. 10 dikali Minus minus 9 enggak, Pak? Minus 9. Kok bisa? Nah, kenapa? 10 kali minus 9. Tapi yang lainnya beda. Oh ya, karena apa? Ini kebetulan aja ya. Iya. Kebetulan nilainya sama ya, karena ada nolnya. Iya. Oke ya, karena 10 dikali minus 9 tetapi ditambah dengan 20 dikali 0 ya, kali ditambah 0 kan? Iya. Dan seterusnya ya. Intinya seperti itu ya. Oke. Boleh dihapus? Sekarang perhatikan. Perkalian sudah. Sekarang perhatikan. Oke, bisa juga dot dan cross ya. Kalian mencari dot produk dan cross produk. Nanti dibaca di sini. Nanti kalian coba dengan angka yang kalian mati sekalian. Ya, saya nggak tampilkan di sini. Dot dan cross produk di modul ada di sini. Oke, transposisi kalian kayak tadi sudah tahu lah ya. Jadi gimana caranya? Misalkan, panggil coba. Oke, kemudian ditranspos. Pakai tapi tunggal kan? Hapus. Oke. Apa sih artinya? Baris ke-1, kolom ke-1 jadi baris 1, kolom ke-1. Baris 1, kolom kedua jadi 3 dibalik nih. Kolom jadi baris jadi kolom kan? Baris 1, kolom kedua jadi baris kedua, kolom ke-1. Tipanya terus di sini. Dan seterusnya ditranspos ya. Betul ya? Nah, oke, selain pakai apostrof, kalian sebetulnya bisa juga menggunakan coba dot apostrof. Ini sama aja juga. Ya, tapi saya jarang pakai dot apostrof ya. Saya seringnya pakai apostrof itu udah cukup, itu untuk transpose. Oke? Gampang ya? Gampang, nanti kalian coba lagi. Oh, persamaan gini ya. Ini sudah? Ada pertanyaan nggak? Nggak kan? Ini boleh saya hapus? Misalnya saya punya X1 min 2X2 sama dengan 32. Oke? Kemudian 12X1 plus 5X2 sama dengan 7. Oke, perhatikan. Ini sistem persamaan linear. Mungkin kalian sudah belajar di apa? Kalkulus? Matematik? Bismat? Oke, atau di SMA dulu. Pernah kan? Oke. Sistem persamaan linear. Jadi dia terdiri bukan hanya satu persamaan. Ini masing-masing persamaan linear nih. Kebetulan di sini ada dua persamaan linear. Persamaan linear yang pertama, persamaan linear kedua. Kalau dia dua persamaan, maka ada dua variabel yang tidak diketahui. Di sini pasti ada X1, ada dua variabel. Yang pertama X1, yang kedua adalah X2 di sini misalnya. Ya, kalau kalian punya tiga persamaan linear, maka ada tiga variabel yang tidak diketahui untuk membentuk sistem persamaan linear. Keseluruhan ini adalah sistem persamaan linear, SPL. Ya, waktu di metode numerik belajar itu kan ya? Kalian belajar metode numerik, bikin programnya? Jalankan programnya? Oh, enggak juga? Oh, harus tugas manual? Enggak juga? Oke, ini baik. Oh ya, perhatikan. Ini banyak kita gunakan. Nanti kalau kalian menggunakan metode Craig Nicholson waktu masuk model, kalian banyak menggunakan SPL juga ya. Oke, perhatikan.
Kalau misalkan demikian, kalian pasti diminta untuk mencari nilai X1 dan X2 yang memenuhi kedua persamaan ini kan? Oke? Nah, oke. Pertama kalian ubah dalam bentuk matriks. Jadi kalau ubah dalam bentuk matriks gimana? Persamaan ini, dua persamaan ini. Berarti tuliskan koefisiennya dulu. Berarti apa koefisien pertama? 1, koefisien ini minus 2, yang ini berapa koefisiennya? Oke. Ini matriks koefisien persamaannya. Misalnya kita ini matriksnya adalah matriks A. Oke? Kemudian yang kedua adalah variabel yang tidak diketahui. Pasti di dalam bentuk vektor X1, X2. Oke? Misalkan ini vektornya disebut X. Ya? Oke, ini bisa X1, bisa X2, kemudian bisa X, ini bisa Y dan sebagainya. Ya, namanya variabel, bisa apa saja kan? Sama dengan. Ini adalah vektor nilai persamaannya. Nilai persamaannya. Berarti berapa? Vektor ini. 3, 2, 7. Oke, misalkan vektornya diberi nama B. Coba kita operasikan. Pengalian matriks kan? Oke. 1 kali X1. X1. Minus 2 dikali X2. Minus 2X2. Sama dengan 32. Oke. 12 dikali X1. 12X1. 5 ditambah 5 kali X2. Plus 5X2. Sama dengan 7. Kalau kita kembalikan, kembali lagi ke persamaan ini. Ya. Oke. Nah, sekarang gimana? A kali X. Berarti kita tahu di sini. A dikali X sama dengan apa? B. Nilai mana yang ingin kita ketahui nilainya? A dan B sudah diketahui nilainya kan? Ya. Yang kita ingin ketahui X. Berarti X sama dengan apa di sini? A inverse B. Ya, bukan B dibagi A ya. Oke, inverse-nya ya. Oke, kalau dalam matriks. Oke, jadi gimana caranya? Caranya gimana? Saya pastikan dulu. Tapi sebelum, oke, sini dulu deh. Berarti gimana? Masukin, bikin matriks A dulu kan? Ya. Oke, jadi matriks A sama dengan apa kita tuliskan? Ayo, sama-sama. Apa? Satu Ya, 1 apa? spasi Spasi min 2. dua. Kalian ketikkan. Oke, kita punya matriks saringannya. Kemudian apa nih? Vektor B kan? Ya, bikin vektor B. Berarti apa? B sama dengan apa? Apa? Ya, kurung siku 32. B koma Spasi apa titik koma? Titik koma 7. Oke. Kita punya vektor 3, 2, 7. Cari X-nya di mana berarti? X sama dengan inverse A. A inverse. Berarti apa? Pakai di MATLAB, pakai INV. Inverse dalam kurung A. A-nya kecil apa besar? A besar. Baru dikali dengan B. B. Oke. Langsung ketemu nilainya. X1-nya sama dengan 6. X2-nya sama dengan minus 13. Oke? Paham? Paham. Oke. Oke, saya ada yang kelupaan tentang konsep perkalian tadi. Ini boleh dihapus dulu sebenarnya, paham nggak? Ada pertanyaan nggak? Paham ya? Oke, sebentar. Ini saya bersihkan dulu. Kita punya mat tadi. Benar? Yang tadi. Kita mau perkalian. Sekarang kita juga punya matriks berapa ya? Matriks berapa? Oke, mat 3 coba misalnya. Mat 3. Oke. Mat itu adalah matriksnya 2 kali 2. Mat 3 berapa? 2 kali 4. Misalkan, nggak usah disimpan dalam variabel. Mat dikalikan mat 3 bisa nggak? Bisa ya? Hasilnya kok mat 2 kali 2? Mat berapa ukurannya? 2 kali 2. Mat 3? 2 kali 4. 2 kali 4. Masih ingat nggak dulu waktu di matematika? Ini harus sama supaya bisa dioperasikan untuk perkalian. Harus sama ya. Hasilnya akan jadi, no. Oke. Matriks 2 kali 4. Oh benar ya? Oh benar. Oke. Hasilnya adalah ini kan? Matriks 2 kali 4. Hasilnya adalah 2 kali 4. 2 baris 4 kolom. Itu kenapa tertulis itu? Karena saya nggak cukup kan ya?
Sini. Ya kan? Matriks 2 kali 4 ya. Oke, yang tadi saya ingin sampaikan itu. Jadi yang di tengah ini harus sama supaya bisa dioperasikan. Hasilnya adalah yang di luarnya, 2 kali 4. Oke? Ya. Sekarang kembali yang tadi. Yang simple sama ini ya. Oke? Sekarang latihan. Oke, coba selesaikan ini. Udah habis. Satu ini. Kok sardinnya kecil ya? Oke, silakan. Waktunya 3 menit. Lama nggak 3 menit bikin ini? Yang sudah matang. Bukan kok. Tadi nggak ada yang menuliskan soalnya ya? Itu satu pun. Saya lupa. Hanya berapa banyak berapa? Yang tas awal. Gambar lihat kan saya tadi isinya. Ada yang sudah berhasil? Udah? Berapa ketemunya? Min 5. X yang berapa? Min 5. B-nya? B-nya 0,5. 0,5. Z-nya 2. Selain Rafael sama Revansa, ada lagi? Sudah ketemu? Jadi gue buat dulu matriks di variabel ini, terus ke matriks yang dicari kan Ya, pasti nanti keluar 3 nilai kan? ya Keluar 3 nilai itu, kalau misalkan kalian menuliskan berurutan koefisiennya, yang pertama adalah yang X, Y, dan Z, otomatis nilainya yang pertama itu adalah variabel X, yang kedua adalah Y, yang ketiga adalah Z. Sudah ketemu? Sudah. Oke. Nanti kalau yang belum ketemu bisa dilanjutkan di rumah. Oke. Sekarang perhatikan. Ini saya mau masuk ke belakang di bagian yang terakhir. Perhatikan tadi. Sudah? Sudah. Oke, mau dikasih waktu? Oke, nggak apa-apa. Dikasih waktu untuk menyelesaikan yang tadi. Ya, 1 menit, silakan. Oh, munculnya tadi.
Tapi bikin 2,5. Metos masih belum tahu Pak. Seperti iya. Oh belum tahu. Ruangannya betul? Betul? Ininya udah. IG kan? 2,5 kan? Iya. Dosennya yang belum tahu. Dosennya yang belum tahu maksudnya. hasilnya G2. A-nya berarti berapa? Matriks A-nya berarti berapa kali berapa? 3 kali 3 kan? Ya. Faktor B-nya 3 kali 1 kan? 3 kali 1, 3 baris 1 kolom. Matriks A-nya isinya apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6 di baris berikutnya, kemudian 7, 8, minus 9. 9. Ya kan? Ya. Oke. Kemudian matriks B-nya, vektor B-nya 2, minus 5,5, minus 49. Ya kan? Ya. Kemudian X sama dengan inverse Inverse A A dikali B. B. Simple. Ya. Ya. Oke, sudah? Skis. Ketemu hasilnya? Oke, nanti ya, sudah? Apa yang salah tadi? Oke, nggak apa-apa, yang penting bisa caranya tahu ya. Oke, sekarang perhatikan. Oh, buka lagi MATLAB kalian. Sudah? Oh ya, kalian biar bikin MATLAB terus ya. Oke, panggil Mat. Oke, Hanif, dulu. Nggak apa-apa. Mandep. Sudah? Oke, Anda panggil Mat ya? Panggil Mat 2. Oke, kalau misalkan saya kalikan Mat dengan Mat 2, pakai Mat asterisk Mat, ya kan? Mat asterisk Mat 2, maka apa? Yang seperti tadi kan ya? Silang-silang itu kan? Nah, saya nggak mau itu maksudnya. Yang saya maksudkan adalah 10 dikalikan minus 9 saja, kemudian yang 20 dikalikan minus 5, 30 dikalikan 0, 40 dikalikan 4, sama kayak penjumlahan dan pengurangan. Tapi pakai perkalian. Jadi apa artinya di sini? Saya mengalihkan elemen per elemen. Oke, caranya adalah demikian. Maaf. Oke. Kalau tadi kan asterisk kan? Ya. Mat 2 kan? Oke, kalau kita ingin mengalihkan elemen per elemen, elemen dengan elemennya saja, caranya adalah mat dot asterisk mat 2. Oke? Oke, berarti 10 kali minus 9, minus 90, 20 dikalikan berapa? Minus 5, minus 100, 30 dikali 0, 0, 40 dikali 4, 160. Oke? Sekarang kalian bagi elemen mat dengan mat 2, mat dibagi mat 2, tapi elemen per elemen. Bagi. Gimana caranya? Mat dot mat 2. What the fuck infinity? Oke, ada infinity, kenapa? Dibagi dengan 0. Oke. Kemudian sekarang mat pangkat mat 2, tetapi hanya elemen per elemen saja. Berarti apa? Mat dot apa nih kalau pangkat? 2. Head terus mat 2. Ingat ya, ini 1 kali 10 pangkat 6 ya. Damn. Dikalikan ini. Oke, nanti kalian cari lagi di rumah. Oke, saya mau bersihkan dulu. Sekarang panggil matriks. Oh ya. Oke. Nah, sekarang yang ingin saya lakukan adalah fungsi, tetapi elemen per elemen. Oke, misalkan kita mau mengabsolutkan semua elemen di matriks. Semua elemen di matriks yang bernama matriks. Jadi caranya gimana? Absolut dalam kurung matriks. Oke, nilainya jadi nilai absolut positif semua kan ya? Iya. Oke.
dan seterusnya. Kalian bisa cari yang apa misalkan. Kalau menggunakan log, gimana log? Log 10 berarti apa? Log berbasis 10 berarti log 10 dalam kurung matriks. Bisa nggak? Damn. Bisa. Jadi di ruangan imagine Ya. kenapa? Oke, nanti coba kalian pelajari ya. Oke? Ya, mungkin itu saja. Praktikum hari ini sudah selesai. Ya, nanti kalau kalian tolong dicari. Kalau floor kan sudah ya. Waktu di modul 1 kan pakai floor kalian kan? Untuk membulatkan floor, round gitu kan, cell, sudah. Nanti kalian tinggal baca ini terus dioperasikan. Tinggal itu aja ya. Oke, perhatikan sekarang. Berarti untuk laporan modul 2, semua contoh-contoh yang ada di modul ini nanti kalian kerjakan ulang. Sama seperti yang di modul 1. Setelah itu ditambah dengan tugas praktikumnya. Saya khawatir ini terlalu sedikit buat kalian. Oh. Kayaknya Cukup, yakin. uh, Ya, yang modul 2 ini saya takutnya terlalu sedikit dibandingkan yang pertama. sepertinya lebih dari cukup. Oke, sorry. Oke, contoh kasusnya nanti kerjakan tapi sudah ada programnya. Nanti tetap di repro lagi ya. Coba lagi. Oke, bukan ini yang saya maksud. Tugas praktikum modul 2. Definisikan vektor dan matriks berkuota, gampang banget ya. Digabungkan apalagi 3, 4, 5 ya. Kemudian 6, 7 ya. 8, 9. Oh. Wallahi. Oh, udah terlalu sedikit kan, cuma 12. Oke, dikumpulkan. Hati-hati. Ini kalian praktikum hari apa? Rabu. Berarti dikumpulkannya hari Selasa 2359. Ya? Oke. Sampai jumpa yang akan datang.